Hai guys, udah lama gak cerita ya. Jadi ini aku mau cerita pengalaman yang sebenarnya aku tutup-tutupin banget, jaga rapat-rapat, dan yang tahu paling cuman segelintir orang aja, sahabat-sahabat sama keluarga aja. Jadi ini tuh sebenarnya masalah yang paling banget dihindarin sama orang-orang ya, yaitu masalah pernikahan. Apalagi kalau kalian tau lah lebaran segala macam gitu kan. Saudara-saudara tuh udah riuh banget pasti nanya kayak kapan nikah segala macam bla 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 bla. Apalagi di umur aku tuh emang udah harus nikah sebenarnya ya. Tapi balik lagi, jodoh, nikah, rezeki, kematian itu semua di tangan Allah. Jadi kita gak bisa maksain itu. Jadi aku kan persingkat cerita ini ya, aku gak akan nyalahin pihak manapun, keluargaku, keluarga mantanku, mantan aku, atau ya siapapun lah gitu. Ini cuman sharing aja. Jadi aku tuh kan anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, adik aku yang kedua tuh udah married dan udah punya anak. Aku tuh waktu itu kasarnya dilangkahin lah gitu. Nah, sebenarnya tuh kayak mama, papa tuh santai-santai aja gitu. Tapi biasalah keluarga besar tuh yang paling care, yang paling peduli gitu. Kayak kapan nikah, Arlan segala macam gitu. Jadi kayak dorongan dari mereka tuh kuat banget ya gitu. Jadi adalah satu waktu aku dipertemukan sama satu orang dan keluarga support dari akunya juga udah cocok juga sebenarnya gitu. Tapi waktu itu kebetulan aku masih tinggal di Malaysia. Jadi kita emang LDR gitu. Dan sebenarnya kan dalam satu hubungan itu kan hubungan antara aku sama si mantan aku ini kan. Apalagi kalau udah nikah tuh ya mungkin keluarga aku sama keluarga dia gitu. Tapi terlalu banyak campur tangan dari keluarga besar juga gitu ya. Jadinya tuh kayak riuh aja gitu, kayak aku ngerasa saat itu di-push banget gitu untuk cepet gitu. Sedangkan tapi ini jujur aja ya, waktu itu juga sebenarnya aku tuh belum siap secara mental, finansial, apalagi kan waktu itu abis covid banget gitu. Jadi kayak kita masih harus memulai semuanya lagi tuh dari nol gitu, merintis lagi gitu kan. Dan sampai akhirnya ada di titik dimana kita udah tunangan, ini fotonya. Oke. Ya tapi karena emang belum jodohnya aja, jadi terpaksa harus dibatalkan semuanya gitu. Jadi ya udah nggak jadi nikah aja. Dan ini pendapat aku pribadi ya, jadi nikah tuh bukan tujuan hidup gitu loh gitu. Jadi jangan dengerin apa kata orang gitu, jangan mau gitu karena lihat orang-orang nikah, teman-teman nikah, saudara nikah, kita jadi ikutan nikah, pengen nikah juga gitu. Karena nikah tuh nggak gampang gitu, itu chapter baru loh dalam kehidupan kita gitu, dimana kita tuh harus siap dari mental, finansial gitu, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Karena kalau udah nikah yang kita pikirin bukan cuma diri kita sendiri gitu, tapi ya kita hidup berdua. Udah siap belum tinggal berdua gitu kan, hidup sama-sama gitu, sharing segala macam. Ya kalau udah siap go ahead silahkan gitu. Kalau secara mental ya udah siap silahkan, gak ada yang salah gitu, sok-sok aja gitu. Tapi emang aku belum siap aja gitu, jadi nggak harus dipaksakan, ngerti kan maksud aku. Daripada dipaksain gitu kan, nanti di tengah jalan amit-amit gitu ada perceraian segala macem gitu kan, jadinya malah ya gitu deh. Jadi kalau buat aku sekarang nikah udah bukan prioritas utama lagi, dan keluarga juga udah ngerti, keluarga inti ya mama sama papa gitu kan. Keluarga besar ya ada aja lah ya gitu pastinya gitu. Cuman ya udah, tapi bukannya aku nggak mau nikah ya gitu. Kalau udah siap semuanya gitu ya udah ayo ke KUA. Ya jadi pelajaran atau hikmah yang bisa aku ambil dari pengalaman hidup ini, memang kayaknya aku harus masih berbakti sama kedua orang tua aku. Bukan berarti nikah nggak berbakti sama orang tua ya, tapi katanya kalau cowok udah nikah fokusnya kan pasti udah beda kan, pasti sama istri dan anaknya segala macam begitu. Ya jadi itu cerita pengalaman aku, makasih udah dengerin. Oh iya, aku juga mau bilang makasih, aku gak nyangka ternyata ada juga loh yang subscribe YouTube aku pikir ya udah aku tuh
cuman pengen cerita-cerita aja gitu. Tapi makasih ya gitu, ya udah subscribe, aduh makasih banyak, semoga banyak rezeki. Ya udah, oke, bye, see you on next video.